Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar dan juga membahas tentang topik laporan keuangan bank pada mata kuliah manajemen perbankan. Selanjutnya tentang deskripsi mata kuliah hari ini, yaitu dari hasil perkuliahan yang berlangsung, maka CPL atau capaian pembelajaran yang diinginkan atau yang diharapkan tersebut setelah proses pembelajaran berlangsung, di mana diharapkan agar mahasiswa mampu menjelaskan, menguraikan, dan juga menganalisa dari laporan keuangan bank, yang juga ada pengertian bank itu sendiri, lalu ada laporan keuangannya, lalu ada neraca, lalu ada laporan laba rugi, dan juga laporan kualitas aktiva produktif banknya. Dan yang terakhir ada laporan komitmen dan juga kontingensi bank dan serta ada kesimpulannya. Selanjutnya pada pokok pembahasannya kita batasi antara lain ada bank, terdiri dari pengertian dan juga yang berhubungan dengan bank tersebut. Yang kedua ada laporan keuangan, ketiga ada neraca, keempat laporan laba rugi. Yang kelima ada laporan kualitas aktiva produktif banknya. Yang keenam ada laporan komitmen dan juga kontingensi banknya. Dan yang terakhir ada kesimpulan dari hasil perkuliahan hari ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu tentang bank. Di mana bank ini sendiri yang kita ketahui ada dari bahasa Latin atau bahasa Italia. Dari bank ini berdasarkan bahasa Italia itu yaitu banca, di mana banca ini merupakan atau dianggap sebagai tempat penukaran uang. Sedangkan berdasarkan pada pasal 1 di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang perbankan sendiri, yang dimana untuk pengertian bank itu sendiri merupakan terdiri dari bank umum dan juga bank perkreditan rakyat. Pada pelaksanaan kegiatannya itu di dalam usahanya bisa secara konvensional maupun menggunakan secara prinsip syariah pada kegiatan keseluruhan yang mereka lakukan di bank tersebut. Kegiatannya itu dilakukan pada kegiatan baik yang pembayaran, penyetoran, ataupun transaksi yang dilakukan oleh nasabah kepada bank yang mereka tuju pada saat itu. Maka dari berdasarkan pendapat atau pada undang-undang tentang perbankan ini, maka secara umum pengertian dari bank itu sendiri dianggap sebagai sebuah lembaga intermediasi keuangan secara umumnya yang didirikan dengan adanya kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan juga menerbitkan promesnya. Di mana yang kita kenal promes ini sebagai alat pada banknotnya itu sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis bank, di mana jenis-jenis bank ini berdasarkan kepada undang-undang di pasal kelima
nomor 10 di tahun 1998 tentang perbankan, pada Undang-Undang Nomor 7 juga di tahun 1992 tentang perbankan juga, maka untuk jenis-jenis bank ini dibagi menjadi 2 jenis yang berdasarkan kepada undang-undang tersebut. Yang pertama, bank umum, di mana bank umum ini merupakan bank yang dalam pengumpulan dananya terutama untuk menerima simpanan dalam bentuk giro dan juga depositonya. Dalam usahanya tersebut, terutama dalam memberikan kredit jangka pendeknya. Yang kedua yaitu Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat sendiri merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau yang berdasarkan kepada prinsip syariahnya juga ada. Pada semua pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan bank tersebut, baik yang dalam transaksi pembayaran ataupun dalam transaksi penyetoran yang dilakukan oleh nasabahnya tersebut. Selanjutnya ada fungsi pokok bank, di mana yang kita ketahui pada bank sendiri sebagai lembaga perantara keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangannya tersebut, baik yang kepada pihak yang membutuhkan dana ataupun kepada pihak yang memiliki dananya tersebut di dalam banknya dengan melakukan beberapa fungsi dasar sementara secara tetapnya yang mereka bisa lakukan dan menjalankan kegiatannya itu secara rutin di bidang keuangannya tersebut. Maka berdasarkan fungsi dasar dalam bank ini dilihat pada fungsi-fungsi dasarnya tersebut. Fungsi dasar ini merupakan fungsi dasar pokok yang bisa dilakukan oleh bank tersebut. Ada 7 fungsi. Yang pertama, menyediakan mekanisme dan juga alat-alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, fungsinya adalah menciptakan uang. Yang ketiga adalah menghimpun dana dan juga menyalurkannya kepada masyarakat kembali. Yang keempat yaitu menawarkan jasa-jasa keuangan lain. Yang kelima yaitu menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional. Selanjutnya yang keenam yaitu menyediakan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga. Dan yang terakhir yang ketujuh fungsinya adalah menyediakan jasa-jasa pengelolaan dana. Selanjutnya tentang laporan keuangan, di mana pada mulanya untuk laporan keuangan tersebut bagi suatu perusahaan hanya sebagai alat penguji saja dari suatu pekerjaan pada bagian pembukuan, tetapi untuk selanjutnya digunakan juga pada laporan keuangannya tersebut, tidak hanya sebagai alat pengujinya saja, tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaannya tersebut. Di mana hasilnya ini, di mana hasilnya tersebut pada analisanya yang dilakukan oleh perusahaannya tersebut dengan berbagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan suatu keputusan di akhir
pada hasil analisanya yang dilakukan di dalam perusahaannya tersebut. Maka ada satu pendapat ahli bernama Sofyan yang mengatakan bahwa laporan keuangan ini pada suatu perusahaan yang sebenarnya tersebut merupakan output dari proses atau siklus akuntansi dalam suatu kesatuan akuntansi usaha, yang di mana proses akuntansinya ini meliputi kegiatan yang pertama mengumpulkan bukti-bukti transaksi, yang kedua yaitu mencatat transaksi dalam jurnal, yang ketiga yaitu memposting dalam buku besar dan membuat kertas kerjanya, yang terakhir adalah menyusun laporan keuangan. Maka dari pengertiannya tersebut kita bisa simpulkan untuk laporan keuangan ini adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan ataupun aktivitas di dalam suatu perusahaan dengan berbagai pihak-pihak yang berkepentingan pada saat penggunaan datanya ataupun semua kegiatan aktivitas di dalam perusahaannya tersebut. Ada tujuan laporan keuangan, di mana tujuan laporan keuangan ini berdasarkan kepada pernyataan standar akuntansi keuangan atau disingkat PSAK nomor 1, maka tujuan laporan keuangan ini ada 2. Yang pertama, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan di dalam suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah pengguna atau sejumlah besar pemakainya. Dalam akhirnya ini ada pengambilan keputusan untuk perekonomian pada perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu laporan keuangan yang disusun untuk tujuannya tersebut dalam hal memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai di dalam perusahaannya tersebut. Maka di dalam laporan keuangannya ini tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pemakainya dalam pengambilan keputusan ekonominya. Dikarenakan secara umumnya ini hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalunya dan juga tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangannya tersebut. Dari hasil laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Maka dalam hal ini untuk pemakainya sendiri yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau dipertanggungjawabkan oleh manajemen yang sedang melakukan sesuatu atau berbuat agar mereka ini dapat melakukan sesuatu atau perbuatan sesuatu yang bisa mengambil sebuah keputusan untuk hal ekonominya.
di mana keputusan ini juga bisa mungkin mencakup, dalam hal keputusan untuk menahan ataupun menjual investasi mereka dalam perusahaan ataupun keputusan mengangkat kembali atau mengganti manajemen yang ada di perusahaannya tersebut. Selanjutnya untuk karakteristik kualitatif di dalam laporan keuangan pada atau berdasarkan, pernyataan PSAK ini, yang di mana karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi di dalam laporan keuangan tersebut, berguna bagi pemakainya. Ada 4 karakteristik kualitatif pokok di dalam laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami, di mana, dapat dipahami ini merupakan kualitas penting di dalam informasi yang ditampung pada laporan keuangannya tersebut, yang merupakan, kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakainya. Yang kedua, karakteristiknya adalah relevan agar dapat bermanfaat, di mana informasi yang harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakainya tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang dimiliki harus memiliki kualitas yang relevan kalau dapat, mempengaruhi keputusan ekonomi untuk penggunanya atau pemakainya tersebut dengan membantu mereka dalam hal mengevaluasi peristiwa yang terjadi di masa lalunya, masa kini, ataupun nanti di masa yang akan datang ya. Serta ada, penegasan ataupun pengoreksian hasil evaluasi yang mereka lakukan di masa lalunya tersebut. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga adalah keandalan, di mana karakteristik ini bisa atau dapat bermanfaat berdasarkan hasil informasi yang harus diandalkan atau reliable-nya. Maka informasi tersebut, memiliki kualitas andalan jika bebas dari pengertiannya tersebut adalah, bebas yang menyesatkan, adanya kesalahan juga dalam hal materialnya, dan juga bisa diandalkan dalam pemakaiannya juga. Pemakainya ini, sebagai penyajian yang dibuat, secara jujur dan juga harus disajikan atau dilakukan secara wajar yang diharapkan dalam hal penyajian data informasinya tersebut. Selanjutnya, karakteristik keempat adalah dapat dibandingkan, di mana pemakai atau penggunanya ini harus bisa membandingkan laporan keuangan perusahaan, baik yang antar periode ke periode lainnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kecenderungan atau trennya pada posisi dan juga kinerja keuangannya tersebut. Pemakai atau penggunanya ini juga harus bisa membandingkan laporan keuangan antara perusahaan untuk, tujuannya adalah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta adanya perubahan posisi keuangan secara relatifnya. Berikutnya ada keterbatasan laporan keuangan, di mana, laporan keuangan ini juga merupakan
produk akhir dari proses akuntansi yang mempunyai beberapa keterbatasannya tersebut. Keterbatasan yang dimilikinya ini di dalam laporan keuangan dengan memiliki tujuannya itu adalah agar para pembaca laporan keuangan tersebut tidak menimbulkan salah tafsir pada analisisnya di dalam laporan keuangannya. Ada 4 keterbatasan dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan keuangan pada dasarnya merupakan laporan interim report-nya yang merupakan laporan final yang dilakukan oleh perusahaan dikarenakan berdasarkan hasil laba rugi atau final yang hanya dapat ditentukan apabila perusahaan tersebut dijual ataupun dilikuidasikan. Karena dari alasannya tersebut, di dalam laporan keuangan perlu disusun untuk periode waktu tertentunya. Yang kedua, keterbatasan dalam laporan keuangan ditunjukkan pada jumlah rupiah yang tampaknya pasti. Sebenarnya dalam hal ini jumlah rupiahnya tersebut dapat saja berbeda apabila dipergunakan standar lainnya karena adanya lebih dari satu standar yang digunakan atau yang diperkenankan oleh perusahaannya tersebut. Yang terakhir, yang ketiga adalah neraca dan laporan laba rugi yang mencerminkan transaksi-transaksi keuangan dari waktu ke waktunya. Ada jenis laporan keuangan, di mana jenis laporan keuangan ini merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan pada perusahaan. Laporan keuangan ini juga disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak lainnya yang menaruh perhatian ataupun mempunyai kepentingan dengan data keuangan di dalam perusahaannya tersebut. Berdasarkan pada PSAK di tahun 2007 nomor 31, maka jenis laporan keuangan bank ada 5. Yang pertama adalah neraca, di mana neraca ini berdasarkan untuk banknya dalam hal penyajiannya ini dilihat di dalam aktiva dan juga ada kewajiban di dalam neracanya tersebut berdasarkan kepada karakteristiknya dan disusun berdasarkan urutan likuiditasnya. Untuk urutan likuiditasnya ini secara garis besar akan sama dengan urutan jatuh temponya. Sedangkan pada pos lancarnya atau bagian lancarnya dan tidak lancarnya ini tidak disajikan secara terpisah karena pada bagian tersebut sebagian besar aktivanya dan juga kewajibannya ini di dalam suatu bank bisa direalisasikan atau diselesaikan dalam waktu yang mendekat atau yang terdekatnya. Yang kedua, jenis laporan keuangan pada laporan laba ruginya. Untuk laporan ini pada bank
yang menyajikan laporan laba rugi dengan mengelompokkan pendapatan dan juga bebannya tersebut menurut berdasarkan karakteristiknya dan juga disusun dalam bentuk berjenjang ataupun multiple step-nya, yang di mana bentuk tersebut yang menggambarkan pendapatan dan juga beban yang berasal dari kegiatan operasional dan juga non-operasionalnya. Yang ketiga, jenisnya adalah laporan arus kas, di mana laporan arus kas ini harus disusun berdasarkan kepada kas selama periode laporan keuangannya tersebut. Ada juga kas dan setara kasnya ini terdiri dari kas, giro BI, dan juga ada giro dari bank lainnya. Selanjutnya, jenis laporan keempat yaitu laporan perubahan ekuitas, di mana laporan perubahan ekuitas ini menyajikan peningkatan ataupun penurunan aktiva bersihnya atau kegiatan kekayaan banknya selama periode bersangkutan berjalan yang berdasarkan pada prinsip pengukuran tertentu yang dianut oleh banknya itu dan harus diungkapkan dalam laporan keuangannya. Yang terakhir adalah jenis laporan keuangan pada catatan ataupun laporan keuangannya, di mana pada jenis ini catatan ataupun laporan keuangannya ini harus disajikan secara sistematis. Setiap pos atau setiap bagian di dalam neraca, laporan laba rugi, dan juga laporan arus kasnya yang perlu dapat penjelasan harus didukung dengan informasi yang dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangannya. Maka untuk laporan neraca adalah laporan keuangan utama yang diterbitkan pada akhir periode akuntansi, yaitu biasanya dilakukan pada tanggal 31 Desember di setiap tahunnya. Maka di tanggal tersebutlah merupakan syarat minimal dan juga sifatnya secara formal berdasarkan suatu kewajiban perusahaan melaporkan transaksi keuangannya tersebut bukan berdasarkan kepada kebutuhannya. Selanjutnya ada pos neraca. Pos neraca ini terdiri dari aktiva, utang, dan juga modal sendiri, di mana pos neraca tersebut merupakan unsur-unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan. Oke, selanjutnya ada tentang neraca, di mana pengertian dari neraca bank itu sendiri merupakan ikhtisar yang menggambarkan posisi harta, kewajiban, dan juga modal sendiri dalam suatu badan usaha pada saat tertentunya. Maka neraca sendiri ini merupakan
keadaan kenyataannya yang terjadi adanya keseimbangan antara harta di satu pihak dengan adanya kewajiban dan juga modal di pihak lainnya. Biasanya dilihat pada balance sheet-nya. Maka untuk definisi lain pada neraca bank ini yaitu laporan secara sistematis yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu perusahaan meliputi asetnya atau hartanya, lalu ada liabilities-nya atau hutangnya, dan yang terakhir ada kapitalnya atau modalnya. Neraca sendiri secara umum dibuat pada akhir periode akuntansi atau digunakan pada akhir tahun dan juga akhir periode di dalam bulanannya. Maka dalam sistem akuntansi di komputernya sendiri, komputer neracanya sendiri dapat disusun setiap saat bila diperlukan. Dan juga ada metode akuntansi konseptualnya yang memungkinkan neraca tersebut dapat divisualkan, di mana ada beberapa elemen neraca bank yang terdiri dari kelompok aset, kelompok kewajiban, kelompok ekuitasnya. Untuk kelompok asetnya sendiri terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset yang tidak berwujud, dan juga ada aset-aset lainnya. Untuk yang kelompok kewajiban, terdiri dari kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan kewajiban yang lainnya. Yang terakhir ada kelompok ekuitasnya itu terdiri dari modal saham, ada agio atau disagio sahamnya, dan yang terakhir ada cadangan-cadangan saldo labanya. Selanjutnya ada laporan rugi laba bank, di mana laporan rugi laba bank ini merupakan laporan akuntansi utama atau bagian dari laporan keuangan pada suatu perusahaan yang dihasilkan dalam periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan juga beban perusahaannya, sehingga bisa menghasilkan suatu laba ataupun rugi secara bersihnya. Maka dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan pada pasal 34-nya, di mana setiap bank diwajibkan menyampaikan laporan keuangan berupa neraca dan juga perhitungan laba ruginya berdasarkan waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya ada laporan kualitas aktiva produktif bank, di mana di dalam aktiva tersebut bisa diartikan sebagai jasa yang akan datang dalam bentuk uang ataupun jasa mendatangnya yang bisa ditukarkan menjadi uangnya. Biasanya jasa-jasa ini dapat ditimbulkan dari kontrak yang belum dijalankan oleh kedua belah pihak secara sembanding antara yang satu dengan yang lainnya. Pada aktiva ini atau jasa ini di dalamnya itu
terkandung kepentingan yang bisa bermanfaat yang dapat dijaminkan menurut hukum ataupun keadilan bagi orangnya ataupun sekelompok orang tertentu. Ada juga pendapat lain tentang aktiva sendiri sebagai manfaat ekonomi yang sangat mungkin diperoleh ataupun dikendalikan oleh entitas tertentu pada masa mendatang sebagai hasil transaksi ataupun kejadian di masa lalunya. Dalam standar akuntansi keuangan atau SAK, pada bagian kerangka dasar untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan, manfaat ekonomi di masa depannya ini yang terwujud pada aktivanya adalah potensi dari aktiva tersebut untuk memberikan sumbangan baik yang secara langsung maupun yang tidak langsungnya. Ada juga dari arus kas dan setara kasnya kepada perusahaannya tersebut. Maka potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan juga merupakan bagian dari aktivitas operasional di dalam perusahaannya tersebut. Selanjutnya tentang laporan komitmen dan juga kontingensi bank, di mana untuk pengertian dan klasifikasi komitmen ini merupakan suatu perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara satu pihaknya saja dan juga harus dilaksanakan apabila suatu persyaratannya tersebut yang telah disepakati bersama terpenuhi oleh kedua belah pihaknya. Sedangkan untuk pengertian kontingensinya ini merupakan peristiwa atau transaksi yang mengandung syarat merupakan transaksi yang paling banyak ditemukan dalam kegiatan bank sehari-harinya. Maka untuk kontingensi ini sendiri yang wajib dimiliki oleh suatu bank dapat berakibat adanya tagihan ataupun kewajiban bagi bank sendiri yang bersangkutan. Untuk yang komitmen, ada dua jenis komitmen di dalam bank, di mana yang pertama ada komitmen kewajiban, merupakan komitmen yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya ataupun pihak lainnya. Jenis yang keduanya yaitu komitmen tagihan, yaitu komitmen yang diterima oleh suatu bank dari pihak lainnya tersebut. Sedangkan untuk kontingensinya, di mana isi laporan pada kontingensi ini berupa tagihan kontingensinya, lalu ada garansi yang diterima, lalu ada pendapatan bunga dalam penyelesaiannya, dan juga ada recoverable LC yang masih berjalan dalam rangka impor dan juga ekspornya. Dan yang terakhir adalah transaksi valuta asing dan semua jenis transaksi-transaksi tersebut apabila ditemukan dalam transaksi sehari-harinya wajib dilaporkan pada laporan keuangan melalui rekening administratif
yang dapat berupa tagihan maupun kewajibannya. Maka kesimpulan akhir dari perkuliahan hari ini antara lain, bank merupakan sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan juga menerbitkan promesnya atau yang biasa dikenal dengan banknotnya. Lalu untuk laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak lainnya yang berkepentingannya tersebut dengan penggunaan informasi data ataupun seluruh aktivitas yang dilakukan di dalam perusahaannya tersebut. Unsur-unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan antara lain adanya aktiva, adanya hutang dan juga modal sendiri. Selanjutnya untuk neraca bank merupakan ikhtisar yang menggambarkan posisi harta, kewajiban dan juga modal sendiri pada suatu badan usaha dalam waktu atau saat tertentunya saja. Disebut dengan neraca karena berdasarkan kenyataannya terjadi adanya keseimbangan antara harta yang satu dengan kewajiban dan juga modal di pihak lainnya atau biasa kita lihat di bagian balance sheet-nya. Yang terakhir adalah laporan rugi labanya, merupakan laporan akuntansi utama ataupun bagian dari laporan keuangan pada suatu perusahaan yang dihasilkannya tersebut di dalam suatu periode akuntansinya yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan juga beban perusahaan sehingga bisa menghasilkan suatu laba ataupun rugi secara bersihnya. Maka dari hasil pemaparan yang saya sampaikan tadi, yang terakhir adalah kesimpulan, maka berakhir pula perkuliahan hari ini. Sampai ketemu di perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.